Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, naga dan Phoenix dengan cepat berlari keluar sementara binatang prasejarah yang ganas berlari gila. Tiga kekuatan kuat yang datang dari dunia Pangu meluncurkan gerakan mereka bersama, langsung mengubah tanah suci menjadi berantakan besar. Belum lagi perang jangka panjang antara umat manusia dan non-manusia di dunia Pangu yang memungkinkan prajurit dunia Pangu menggunakan semua jenis formasi pertempuran dengan lancar. Hampir setiap prajurit Pangu yang datang ke dunia Pansi adalah elit. Jenis naga dan jenis Phoenix telah menjadi sekutu terkuat umat manusia, setiap naga dan setiap Phoenix sangat kuat. Prajurit dari klan Western Wastelen adalah kekuatan tulang punggung klan mereka sendiri juga, dan mereka bahkan bisa menyaingi makhluk non-manusia itu dalam pertempuran frontal tanpa rasa takut. Adapun orang-orang lokal yang tinggal di dunia Pansi ini, mereka juga bertarung sepanjang tahun, tetapi pertarungan mereka tidak memiliki tujuan tertentu. Sebaliknya, perkelahian di dunia Pansi sebagian besar dimulai oleh konflik antara berbagai jenis kekuatan. Orang-orang dengan sifat kekuatan yang berbeda sama sekali tidak menyukai satu sama lain, dan mereka bertarung tanpa tujuan karena itu. Meskipun perang antar klan lokal tidak pernah berhenti, keberadaan Tanah Suci telah menekan semua klan lokal. Akibatnya, tidak ada perang besar yang menghancurkan negara yang pernah terjadi di dunia Pansi. Oleh karena itu, dalam hal keterampilan bertarung dan seni perang, orang-orang dunia Pansi jauh lebih lemah daripada prajurit dunia Pangu yang berasal dari aliansi klan manusia. Belum lagi fakta bahwa asal-usul kekuatan dunia Pansi dan dunia Pangu sangat berbeda, berdasarkan mana, pada tingkat kekuatan yang sama, prajurit manusia lebih kuat daripada roh suci lokal dan dapat dengan mudah dan menyeluruh menekan roh suci. Saat musuh meledak dengan kekuatan yang kuat dan jenis naga, jenis Phoenix dan binatang buas itu bergerak, tanah suci dilemparkan ke dalam kekacauan. Lebih dari 1000 prajurit jenis naga membentuk formasi besar, bergegas dengan keras dengan tombak panjang mereka dipegang di tangan mereka. Tunggangan di bawah kaki mereka semuanya adalah naga banjir yang kuat yang telah menyemburkan gelombang keruh dan petir sambil dengan gila-gilaan melambaikan cakar mereka. Satu gerakan bisa mengirim puluhan ribu roh suci ke udara, membuat mereka menjatuhkan senjata dan baju besi mereka dan melarikan diri dengan putus asa. Lebih dari 1000 prajurit jenis Phoenix sedang mengucapkan mantra. Badai, kilat dan guntur, aliran api yang jatuh, bintang jatuh, cahaya kutub dan kabut beracun, semua jenis serangan sihir yang kuat menutupi area dengan radius lebih dari 1000 mil. Dimanapun serangan sihir ini mencapai, ruang akan dipelintir dan runtuh. Makhluk jenis Phoenix memiliki kekuatan jiwa yang tak tertandingi, dan sihir mereka bahkan bisa menghancurkan dunia kecil. Dipukul oleh serangan sihir mereka yang tak ada habisnya, sekelompok besar roh suci dikirim terbang mundur sambil muntah darah, seluruh tubuh mereka tertutup luka. Adapun para prajurit gurun barat itu, mereka membentuk formasi pertempuran dan mengendarai ribuan kereta kelahiran binatang buas ke tanah suci bersama dengan api beracun dan petir yang menyilaukan. Bendera pertempuran berwarna berbeda berkibar di udara dan drum teredam menggetarkan hati orang-orang. Magus Priest bersembunyi di dalam kereta-kereta itu, yang memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, diam-diam melancarkan serangan. Dengan mantra sihir, saat formasi sihir yang luar biasa menyapu tanah suci, semua roh suci melarikan diri dalam keputusasaan. Tidak ada yang berani terburu-buru dan bertarung lagi. Penatua takdir meledak dengan kemarahan yang hebat. Dia melompat, melambaikan tangannya dengan marah dan menggeram dengan suara serak, menyuruh roh-roh suci itu untuk menyusun formasi pertempuran untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun demikian, terlepas dari kenyataan bahwa Elder Destiny adalah seorang jenius dalam prediksi, dia benar-benar tidak begitu baik dalam komando operasional. Sebelum dia mulai berteriak dan mengarahkan, berkoordinasi dengan 3 hingga 5 jiwa leluhur, roh suci dari setiap klan masih hampir tidak bisa menangkis serangan yang diluncurkan oleh jenis naga, jenis Phoenix dan binatang buas itu. Namun, formasi pertempuran yang sudah berantakan dari roh suci lokal dan jiwa leluhur ini berubah menjadi kekacauan yang lebih besar setelah Penatua Takdir mulai berteriak, melambaikan tangannya dan memberitahu orang-orang apa yang harus dilakukan.
Misalnya, roh suci jenis air baru saja menggulung ombak yang mencapai langit, berniat untuk melawan hujan api lebat yang diluncurkan oleh jenis Phoenix. Tetapi setelah serangkaian teriakan yang diberikan oleh Penatua Takdir, sekelompok roh suci hijau buru-buru bergegas membantu. Sekelompok roh suci yang baik kayu meluncurkan gelombang serangan ganas, tetapi serangan mereka terbakar oleh hujan api yang kuat yang diluncurkan oleh jenis Phoenix, bahkan tubuh mereka juga terbakar. Nyala api yang mengamuk membakar baju besi dan pakaian mereka menjadi abu, rambut dan janggut mereka menjadi kepulan asap dan wajah mereka hitam, membuat mereka melarikan diri seperti tikus yang tenggelam. Di sisi lain, sekelompok roh suci seperti bumi mendirikan beberapa gunung dan membentuk tembok kokoh untuk menangkis sekitar 10 binatang Qionqi. Binatang buas itu berdebar melawan gunung-gunung itu dengan tubuh mereka dan menggetarkan gunung-gunung itu secara intensif. Roh suci seperti bumi masih cukup kuat untuk menahan gundukan, tetapi Penatua Takdir memberikan hasil terburuk dengan niat terbaik saat dia mengarahkan sekelompok roh suci yang baik emas untuk membantu. Roh-roh suci jenis emas itu buru-buru menyebarkan gelombang bila emas yang luar biasa, menembus dengan keras ke arah binatang Qionqi itu. Melihat itu, sekelompok binatang buas dan prajurit klan Qionqi tertawa terbahak-bahak. Mereka berasal dari gurun barat dunia Pangu, dan mereka semua secara alami mampu mengendalikan semua jenis kekuatan logam. Binatang buas dan prajurit ini sedikit mengubah formasi pertempuran mereka. Setelah itu, gelombang bila emas jatuh ke tubuh mereka dan getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka tumbuh jauh lebih kuat. Kekuatan binatang buas itu ditingkatkan lebih dari 100%, dan duri yang tak terhitung jumlahnya dan sangat tajam tumbuh dari tubuh mereka. Saat binatang buas ini menerkam dengan keras, ribuan gunung raksasa yang mengambang di udara segera hancur. Lubang yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di tubuh roh suci jenis emas itu, yang membuat mereka melarikan diri sambil menangis. Sungguh berantakan. Seluruh dunia Pansi dilemparkan ke dalam kekacauan besar. Roh-roh kudus yang melarikan diri mati-matian dapat dilihat di seluruh langit. Formasi pertempuran mereka telah lama hilang, dan sebaliknya, mereka sekarang berada dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, melarikan diri di udara secepat yang mereka bisa. Sekarang, roh-roh suci ini tidak mungkin menyebabkan ancaman apapun bagi naga, burung Phoenix, dan binatang buas yang ganas dan ganas itu. Satu-satunya yang masih bisa tetap bertarung di udara adalah puluhan tetua jiwa leluhur yang mengikuti Penatua Takdir, dan hampir 100 jiwa leluhur yang dibangunkan dari tidur nyenyak satu demi satu selama beberapa hari terakhir oleh roh-roh suci itu. Hampir 150 jiwa leluhur sekarang masih bertarung. Mereka semua berada di level yang lebih tinggi, dan jauh lebih kuat daripada para prajurit naga, Phoenix, dan gurun barat itu. Mereka membentuk formasi pertempuran di udara, mengeluarkan aliran kekuatan yang ganas seperti hujan lebat, membuat para prajurit elit dari 3 kekuatan kuat itu mundur dengan cepat. Separuh kecil prajurit naga dan prajurit Phoenix dan lebih dari 30.000 prajurit gurun barat ditekan oleh 150 jiwa leluhur yang melayang di udara, saling berhadapan dalam jalan buntu. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk terus-menerus. Jiwa leluhur ini memang sangat kuat, bahwa puluhan ribu raja penyihir dan lebih dari 1000 penyihir ilahi sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Ji Hao mulai bertanya-tanya berapa banyak jiwa leluhur yang masih tertidur nyenyak di dalam bunga Dao Agung, diam-diam mengolah diri mereka sendiri dan merasakan Dao alam yang agung tertinggi. Jika jumlah jiwa leluhur itu bisa mencapai 10.000, itu akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Penatua Takdir menemukan keuntungan dari jiwa leluhur itu juga. Dia segera menggeram keras, "Jangan khawatir tentang anak-anak konyol itu. Keluarkan senjata suci rohmu dan kalahkan monster luar angkasa ini secepat mungkin." Mengikuti perintah Penatua Takdir, 2 tetua jiwa leluhur yang berdiri di sampingnya bereaksi paling cepat. Mereka jelas dari jenis emas, dan mendengar Elder Destiny, mereka mengayunkan tangan mereka dan mengirimkan sepasang pedang tajam yang bersinar dan mempesona. Ini berubah menjadi sepasang ular sepanjang ribuan kilometer yang lincah, mengaum ke arah prajurit naga, prajurit Phoenix, dan binatang buas itu. Hehe, 2 harta roh yang menyertai dunia. Namun, kekuatan alam asli dunia Pansi tidak cukup besar, jadi sepasang pedang ini tidak sekuat itu. Ji Hao dipandu oleh Yu Yu, dan dia sekarang pasti memiliki wawasan yang tajam,
yang memungkinkannya untuk melihat melalui sepasang pedang ini dengan satu pandangan. Kedua pedang itu adalah sepasang harta roh yang menyertai dunia, harta karun besar tingkat pradunia. Namun demikian, kekuatan alam asli dunia Pansi tidak sebesar dunia Pangu. Oleh karena itu, sepasang pedang ini hanya sekitar 1% sekuat harta roh pendamping dunia tingkat yang sama dari dunia Pangu. Menurutmu jenis naga kita tidak memiliki harta yang kuat? Aoli, yang mengarahkan pasukan jenis naga, meledak dengan teriakan keras saat melihat dua ular yang luar biasa mengaum. Semua orang tahu bahwa kami adalah ras terkaya. Setelah raungan yang menggelegar, Aoli membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang pendek berwarna cian, berteriak keluar dari mulutnya seperti angin kencang. Pedang pendek itu berubah menjadi embusan angin panjang dan meraung di udara, membungkus sepasang ular itu dan meremas. Serangkaian suara berderit yang panjang bisa terdengar tanpa akhir. Seketika, kedua ular itu hilang, dan sepasang pedang yang bersinar jatuh ke tanah sambil mengeluarkan suara mendengung melengking yang terdengar seperti ratapan. Ketika sebuah dunia diciptakan dari kekacauan prasejarah, kekuatan kreatif asli akan menyebar dan menghasilkan harta karun besar yang tak terhitung jumlahnya. Semakin besar kekuatan kreatif asli suatu dunia, semakin tinggi kualitas harta yang dihasilkan oleh kekuatan kreatif asli, dan tentu saja, lebih kuat dan lebih tangguh harta karun ini. Misalnya, jika seseorang memiliki dua biji yang persis sama, dan satu melemparkan salah satunya ke tanah tandus dan yang lain ke tanah subur, yang pertama dapat tumbuh menjadi anakan paling banyak, sementara yang terakhir mungkin menjadi pohon yang menjulang tinggi dengan sinar matahari yang melimpah dan kelembaban yang bergizi. Kekuatan kreatif asli dunia Pangu sangat hebat, ribuan, puluhan ribu atau bahkan jutaan kali lebih besar dari dunia Pansi. Oleh karena itu, harta karun besar seperti harta roh yang menyertai dunia yang dihasilkan oleh kekuatan kreatif asli dunia Pangu pasti sama kuatnya lebih kuat daripada harta karun di dunia Pansi. Pedang pendek yang terbang keluar dari mulut Aoli adalah harta roh yang menyertai dunia, meskipun hanya kelas rendah hingga menengah. Tapi aliran cahaya pedang yang dilepaskan darinya menyilaukan dengan cepat, bahkan tampak berteleportasi melintasi ruang angkasa. Selain itu, cahaya pedang yang dilepaskan darinya kemudian berubah menjadi hembusan angin yang jernih, tidak terlihat dan tidak berwujud, sempurna untuk pembunuhan diam-diam. Aoli tampak kasar dan brutal, tetapi dia tidak pernah konyol. Dia mengenakan baju besi berat dan memegang pedang panjang. Ada yang melihatnya akan percaya bahwa dia adalah seorang pejuang yang tak kenal takut, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa dia akan membiarkan pedang pendek keluar dari mulutnya untuk melancarkan serangan diam-diam pada musuh-musuhnya. Sepasang pedang panjang, yang telah berubah menjadi dua ular besar dan milik dua jiwa leluhur, tetua berdiri di samping penatua takdir, sedikit berdentang di pedang pendek Aoli, lalu segera menunjukkan bentuk aslinya. Tidak hanya itu, pedang pendek itu tetap tidak terluka sementara celah kecil seperti gigi gergaji muncul tebal pada sepasang pedang panjang. Sepasang pedang itu adalah harta karun dunia Pansi yang menemani dunia, tetapi dengan satu bentrokan, mereka rusak parah. Sepasang pedang panjang itu bahkan tidak bisa terbang di udara sekarang. Sebaliknya, mereka jatuh ke tanah sambil meratap seperti burung yang terluka parah sekarat. Untuk kerusakan yang begitu parah, tanpa makanan dari kekuatan kreatif asli, sepasang pedang ini mungkin harus menghabiskan jutaan, atau bahkan puluhan juta tahun untuk memulihkan kekuatan mereka sendiri. Wajah dua tetua jiwa leluhur berputar kesakitan. Mereka mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan geraman melengking ke arah langit, terdengar seperti dua gagak tua yang semua bulunya dicabut secara paksa oleh orang lain. Setelah serangkaian tawa keras dan marah, dua tetua jiwa leluhur jenis emas lainnya meluncurkan gerakan mereka. Mereka saling melirik, dan kemudian salah satu dari mereka memegang tangannya dan mengeluarkan perisai tebal berbentuk bulat yang bersinar dengan cahaya perak, melayang di depannya. Layar cahaya berkilauan, berwarna perak dan berbentuk bulat dilepaskan dari perisai, melindungi pemiliknya dan tetua jiwa leluhur lainnya di belakang. Adapun tetua jiwa leluhur lainnya, dia membungkuk 3 kali ke arah langit dengan tatapan yang sangat serius, lalu mengunci tangannya bersama-sama dan menunjuk ke titik di antara alisnya. Guntur yang dalam dan bergemuruh bisa terdengar dari tanah suci sementara petir ungu yang merusak menyilaukan dari langit. Ketika harta karun yang besar menunjukkan kekuatannya, bahkan dunia akan merasakannya.
Ji Hao menjulurkan matanya, menatap tetua jiwa leluhur itu. Harta karun macam apa yang akan diambil oleh tetua leluhur jenis emas ini? Mengikuti serangkaian dentang, kepala naga bersinar emas perlahan keluar dari dahi tetua ini bersama dengan erangan dalam yang dikeluarkan oleh tetua ini kesakitan. Kepala naga emas mengembang secara bertahap begitu angin sepoi-sepoi bertiup melintasinya sementara perlahan terbang keluar dari tubuh tetua sedikit demi sedikit dengan beberapa kesulitan. Aura pembunuhan yang ganas segera menyelimuti ruang, merasakan yang mana, naga, burung phoenix, dan binatang buas itu mengangkat kepala mereka secara bersamaan, melihat kepala naga emas yang keluar dari dahi tetua itu dengan kaget. Penatua takdir, sekelompok jiwa leluhur dan beberapa roh suci yang berpengalaman bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak bersama. Guilotin pemenggalan naga, aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa cukup beruntung untuk menyaksikan kekuatannya dengan mataku sendiri. Raungan naga yang dalam bisa terdengar sementara guilotin besar perlahan terbang keluar dari dahi tetua. Rasa kekuatan yang kuat dan tajam yang dilepaskan dari guilotin sekarang dapat dirasakan dari setiap sudut tanah suci. Guilotin ini luar biasa, hanya kepala naga yang panjangnya puluhan mil sementara bagian sisanya berbentuk seperti naga emas juga. Sekitar 200 mil panjangnya sebagian telah terbang keluar dari tubuh tetua, tetapi tetap saja, tidak ada habisnya yang bisa dilihat sekarang. Harta pembunuh yang besar, itu memiliki kekuatan Dao yang agung. Pria misterius itu tiba-tiba menunjukkan tubuhnya di ruang spiritual jihad, tersenyum mencemooh dan berkata, dalam hal nilai, guilotin ini berada pada tingkat yang sama dengan 4 pedang an cetak biru Yuyu, tapi dari segi kekuatan, hehehe. Ji Hao tidak tahu di mana misterius itu belajar tertawa seperti itu. Dia menggosok merinding itu di kulitnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan formasi pedang Yuyu yang menakutkan sekali sendiri, keempat pedang panjang berkoordinasi dengan cetak biru dan menghasilkan kekuatan penghancur dunia. Meskipun Ji Hao hanya bisa mengaktifkan kurang dari 1/10.000 dari kekuatan itu masih membawa ketakutan besar bagi Ji Hao. Guilotin pemenggalan naga ini adalah harta pembunuhan yang besar dengan kekuatan Dao besar dunia Pansi. Guilotin dan formasi pedang Yuyu ini harus berada pada tingkat yang sama, tetapi dilihat dari getaran kekuatan yang dilepaskan dari guilotin ini, jika formasi pedang Yuyu adalah matahari, guilotin ini paling banyak bisa menjadi bintang yang relatif lebih terang. Menurutmu jenis Phoenix kita tidak memiliki harta yang besar? Baru saja, Aoli meneriakkan hal yang persis sama, tetapi orang yang berteriak lagi seperti ini adalah Feng Qinxin. Dia membusungkan pipinya, dengan bangga menatap tetua jenis emas yang berusaha sangat keras untuk mengaktifkan guilotin pemenggalan naga sambil mengulurkan tangan kanannya ke lengan kirinya. Tiba-tiba, aliran cahaya berapi-api yang tak terlukiskan terseret keluar dari lengan bajunya. Cahaya merah menyala menerangi seluruh langit. Dalam sekejap mata, separuh besar tanah suci diselimuti oleh cahaya api yang besar, dan suhu tanah suci yang luas dinaikkan dengan kecepatan yang gila. Mengelilingi paviliun mendengarkan gelombang tempat Ji Hao dan teman-temannya tinggal, asap membusung dari mana-mana sementara banyak bagian kayu bangunan hampir terbakar. Objek yang dipegang di tangan Feng Qinxin adalah kipas bulu, panjangnya hanya sekitar 1 kaki dan 8 inci, terlihat sangat indah. Simbol berbentuk api yang tak terhitung jumlahnya telah berkilau di lapisan bulu merah itu. Feng Qinxin mencengkeram kipas bulu dan dengan lembut berayun, saat ledakan gemuruh segera dihasilkan. Mendengar itu, Ji Hao hanya merasa bahwa dunia yang ada di dalam pandangannya tiba-tiba menjadi terang, dan kemudian dia merasakan pusing yang parah. Seluruh tanah suci mulai sedikit bergetar. Dari kipas bulu kecil, aliran cahaya berapi-api yang jernih dan sangat besar yang tampak seperti kaca meleleh melonjak keluar. Di dalam cahaya yang menyala-nyala, 9 Phoenix api yang luar biasa terbang dengan bangga dan elegan sambil mengeluarkan lagu-lagu yang beresonansi. Ketika aliran cahaya yang berapi-api melonjak keluar dengan 9 burung Phoenix berapi-api yang terbungkus di dalamnya, hukum alam di tanah suci dilanggar, karena keseimbangan kekuatan alam di tanah suci rusak. Kekuatan tembakan ditingkatkan, sepertinya menekan kekuatan alam lainnya. Keseimbangan kekuatan alam yang terkait dengan Dao alam yang agung sedangkan Dao alam yang agung adalah dasar dari sebuah dunia. Dengan kata lain,
keseimbangan kekuatan alam terkait dengan kelangsungan hidup dan kejatuhan suatu dunia. Kekuatan api tiba-tiba menekan kekuatan alam lainnya, yang tidak berbeda dengan bencana besar bagi dunia. Dan saat ini, dunia tanah suci Pansi sebenarnya menghadapi bencana yang benar-benar menghancurkan dunia. Dari ketinggian di udara, aliran lava besar muncul tiba-tiba, di mana pusaran air yang tak terhitung jumlahnya telah berputar dan berteriak. Bola api besar yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pusaran air dengan lava, menghantam tanah bersama dengan suara yang mengguncang langit. Ribuan aliran api membungkus guilotin pemenggalan naga bahkan sebelum terbang sepenuhnya keluar dari tubuh tetua. Guilotin mengeluarkan dengungan melengking kesakitan. Jeritan naga serius yang cukup keras untuk menghancurkan seluruh dunia dapat terdengar tanpa henti, sementara tetua jiwa leluhur jenis emas mulai muntah darah, dan sudah pingsan. Apinya begitu kuat sehingga guilotin yang memenggal naga bahkan tampak meleleh. Penatua Destiny menjulurkan matanya dengan sangat terkejut, memelototi Feng Qinxin dengan marah saat dia berteriak histeris. "Cukup, apakah kamu benar-benar ingin binasa bersama kami?" Guilotin yang memenggal naga berjuang dan berteriak. Elder Destiny marah saat badai bola api dan lava meraung ke tanah. Langit sekarang berwarna merah, sepertinya sudah akhir hari. Di dalam lampu merah, wajah naga, burung phoenix, dan binatang buas itu sangat mengerikan. Di sisi lain, wajah roh-roh suci, jiwa leluhur, pelayan, dan pelayan itu dipelintir seperti hantu saat mereka semua mengangkat kepala, melihat ke langit yang terhalang oleh api. Karena pertarungan kacau yang baru saja terjadi, lebih dari 10.000 tempat formasi sihir pelindung besar di Tanah Suci rusak sementara ribuan bangunan tersapu. Ratusan ribu pelayan dan pelayan terluka atau dijarah, dan tanaman langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya dicabut. Namun demikian, sebelumnya, tidak peduli naga, phoenix, binatang buas, atau roh suci dan jiwa leluhur itu, mereka semua tidak benar-benar melancarkan serangan mematikan apapun. Pertarungan besar masih tetap dalam keadaan teratur dan belum mencapai tingkat kematian. Namun, setelah Feng Qinxin mengeluarkan kipas bulu kecil dan mengayunkannya dengan lembut, membawa bencana yang merusak tanah suci dengan api dan lava, Elder Destiny benar-benar marah sementara semua roh suci dan jiwa leluhur menunjukkan tampilan yang gigih untuk pertarungan terakhir yang sebenarnya. Aliran cahaya yang menyilaukan dilepaskan dari kepala jiwa leluhur dan roh suci ini. Mereka semua memicu senjata suci roh mereka dengan mantra khusus, bersiap untuk bertarung melawan musuh mereka dengan kekuatan terbesar mereka, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Aura pembunuhan yang kuat mengelilingi naga, burung phoenix, dan binatang buas itu sementara serangkaian ledakan gemuruh dihasilkan. Prajurit manusia dari gurun barat itu miskin dan tidak memiliki terlalu banyak harta yang mengejutkan di sekitar tubuh mereka. Tapi semua naga dan phoenix itu memiliki tubuh mereka bersinar indah sementara 5 hingga 10 harta karun muncul di sekitar tubuh masing-masing makhluk jenis naga atau Raja Phoenix. Jenis naga sangat kaya sementara jenis phoenix tidak pernah mendarat di daerah tanpa harta karun. Kembali ke dunia Pangu. Baik jenis naga maupun phoenix terkenal dengan kekayaan mereka. Penatua Takdir membuka mulutnya, bersiap untuk memberikan perintah pertarungan hidup dan mati sementara Aoli dan Feng Qinxin mengangkat tangan kanan mereka secara bersamaan, berniat untuk memerintahkan prajurit mereka untuk mengaktifkan semua satu kali menggunakan senjata ajaib sekaligus, termasuk jimat ajaib dan bom guntur. Pada saat ini, Ji Hao bergerak. Api matahari esensi yang mengamuk menyembur keluar dari tubuhnya, mengelilingi tubuhnya dengan menyilaukan dan membuatnya terlihat seperti dewa. Ji Hao memegang tombak 9 matahari dan terbang, dengan pita matahari yang tak terlupakan melayang di atas kepalanya. 9 matahari di dalam tombak 9 matahari melepaskan cahaya keemasan terang sementara sepasang bilah berbentuk bulan sabit di kedua sisi tombak berdengung keras dan tajam, berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang sangat tipis yang tak terhitung jumlahnya yang merobek udara dan resleting di langit. Banyak bola api raksasa yang terkondensasi dari lava telah jatuh dari langit satu demi satu. Sepasang bilah berbentuk bulan sabit itu berdesir dan memotong berdiameter bermil-mil ini, bola api besar menjadi beberapa bagian, semudah memotong potongan tahu. Sepasang bilah menguras daya tembak di setiap bola api ketika mereka melewatinya, dan dimanapun berkas cahaya keemasan mencapai, bola api lava yang tak terhitung jumlahnya, yang hampir menutupi langit, menghilang sepenuhnya.
Matahari, dao agung tertinggi dari semua kekuatan positif murni dari sebuah dunia, dao api yang agung tidak akan pernah bisa mencapai tingkat dao matahari yang agung. Tombak 9 matahari berisi dao besar matahari dari dunia Pansi dan dibuat oleh pria misterius itu sendiri. Juga, ia memiliki kekuatan kreatif asli yang tak terukur dari dunia Pangu yang bergabung di dalamnya. Oleh karena itu, tombak 9 matahari jauh lebih kuat daripada kipas bulu yang dipegang di tangan Feng Qinxin, dan dao besar matahari yang diwakili olehnya jauh melampaui dao api besar yang diwakili oleh kipas bulu. Dimanapun kekuatan tombak 9 matahari mencapai, semua daya api terkuras, hanya menyisakan sedikit aliran api, yang berubah menjadi hujan api yang turun ke tanah suci. Penatua takdir mengerutkan alisnya. Dia akan memerintahkan jiwa leluhur yang menjaga istana suci untuk mengaktifkan formasi sihir pelindung besar di tanah suci, untuk memblokir hujan api yang lebat ini, yang cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan parah. Tapi tiba-tiba, pita matahari abadi yang mengambang di atas kepala Ji Hao melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tombak 9 matahari adalah harta karun setelah dunia yang dibuat oleh pria misterius itu, tetapi pita matahari yang tak terlupakan ini, yang diberikan oleh Yu Yu sendiri, adalah harta roh yang menyertai dunia yang dihasilkan oleh dunia Pangu. Itu adalah harta penting bagi Ji Hao untuk mengembangkan kekuatan dao besarnya. Dimanapun cahaya keemasan menyapu, dunia menjadi jernih dan segar. Nyala api melahap langit yang disebabkan oleh kipas bulu Feng Qinxin diserap secara menyeluruh, dan cahaya berapi-api yang telah menyelimuti separuh besar tanah suci dihilangkan oleh cahaya keemasan yang terang. Roh primordial Ji Hao memegang pita matahari abadi dengan erat dan memegangnya. Untuk langkah sederhana ini, 49 aliran Dao Qi Yu Yu semuanya habis, dan kekuatan murni Dao yang terkandung dalam roh primordialnya juga terkuras. Roh primordial dengan lemah kembali ke ruang spiritual Ji Hao untuk beristirahat. Adapun Ji Hao sendiri, dia memegang tombak 9 matahari dengan tangannya saat kakinya menginjak awan keemasan. Dia naik langsung ke langit dan segera menjangkau pasukan sekutu besar dari jenis naga, jenis Phoenix dan prajurit gurun barat dengan binatang buas. Pangeran Aoli, saya Erliao, Ji Hao, senang bertemu denganmu. Ji Hao menangkupkan tangannya dan sedikit membungkuk kepada Aoli. Aoli berhenti sejenak, bergumam, Erliao, beberapa kali, lalu dengan aneh menggerakkan sudut mulutnya, mendengus dingin dan berkata, kamu itu, Erliao, siapa yang berani mengalahkan Wu Ziki di depan umum? Wajah Ji Hao langsung menjadi gelap. Apakah hanya itu yang bisa kamu ingat tentangku? Pikir Ji Hao. Ji Hao tertawa, lalu menoleh ke Feng Qinxin, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Feng, di sini kita bertemu lagi. Tuan Muda, apakah Anda menemukan sesuatu yang bagus akhir-akhir ini? Feng Qinxin mengutak-atik kipas bulu merah yang bersinar sambil menatap Ji Hao, tersenyum dan menjawab, ya, Erliao, harta yang kamu miliki bahkan berada di tingkat yang lebih tinggi daripada kipas api Phoenix saya, kan? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Hehe, bagaimana kalau aku menukar hartaku dengan hartaku? Feng Qinxin menyeringai melangkah ke arah Ji Hao, mengulurkan tangannya dan meraih lengan baju Ji Hao, mencoba mencari tahu di mana Ji Hao menyembunyikan pita matahari yang sudah lama terjadi. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa, Man-Man sudah menginjak awan yang berapi-api dan bergegas, melemparkan tamparan berat dan keras ke tangan Feng Qinxin. Penampilan Feng Qinxin langsung berubah. Dia memelototi Man-Man dengan marah, tetapi Man-Man juga menjulurkan matanya tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Man-Man kemudian meraih lengan baju Ji Hao dan berkata dengan bangga, Ji Hao adalah milikku. Abah saya dan saya memilihnya untuk menjadi tunangan saya. Kecuali Shaoxi, wanita lain bisa kesal. Sekelompok wanita Phoenix cantik itu sangat marah. Lebih dari 100 dari mereka melingkari mereka, tampaknya siap untuk memulai pertengkaran melawan Man-Man. Tapi tiba-tiba, aliran cahaya berapi-api menyilaukan dari kepala Man-Man, di dalamnya, singgasana yang diukir dari kristal api dikelilingi oleh teratai merah yang tak terhitung jumlahnya. Zurong, yang bahkan lebih cantik dari wanita tercantik, diam-diam duduk di atas tahta, menatap wanita Phoenix itu dengan dingin dan hambar. Kulit kepala Ji Hao mati rasa karena terkejut. Mengapa dia tidak tahu bahwa Zurong telah meninggalkan tiruan dirinya di dalam tubuh Man-Man?
Penampilan Feng Qinxin berubah lagi. Tersenyum dan sopan, dia memberi hormat kepada Zurong dan berkata, "Persembahan agung yang terhormat, saya Qinxin, hehe, Great Libation, Anda tampaknya dalam suasana hati yang baik. Apakah kamu akan menangani hal sekecil itu sendiri?" Zurong melengkungkan mulutnya ke atas, memberikan senyum palsu dan kemudian melirik ke samping ke arah Aoli, yang mulutnya menganga. Selanjutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya yang berapi-api dan resleting kembali ke tempat di antara alis Man-Man. Setelah itu, Man-Man tertawa terbahak-bahak, memegang lengan Ji Hao dan menyatakan kepemilikannya atas Ji Hao dengan bangga dan diam-diam. Ji Hao tertawa malu, lalu menangkupkan tangannya ke Jintu dan berkata, "Saudara Jin, kita bertemu lagi." Jintu menamparkan kepalanya sendiri dengan keras, lalu tersenyum terbang, membenturkan tinjunya dengan keras ke tinju Ji Hao dan berkata, "Haha, Erliao. Terima kasih padamu terakhir kali, jika tidak, kakakku dan aku akan jatuh di depan istana itu." Ji Hao tersenyum menganggukkan kepalanya, lalu melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, "Kita semua berteman, mari kita duduk dan berbicara dengan baik alih-alih berkelahi dan membunuh." Berbalik, Ji Hao menyeringai lembut kepada Elder Destiny, yang wajahnya sekarang sangat gelap, dan berkata, "Penatua, sekarang kita bisa berbicara. Misalnya, karena memiliki aliansi klan manusia kami. Dari dunia Pangu untuk melawan monster klan Yu yang menyerang untuk Anda, berapa banyak yang bersedia Anda bayar sebagai komisi?" Mata Aoli dan Feng Qinxin bersinar secara bersamaan, dan mereka berdua mulai tertawa dengan nada aneh. Di paviliun mendengarkan gelombang yang memiliki bau panas samar di dalamnya, Ji Hao sedang duduk di tengah aula besar, dengan Aoli, Feng Qinxin, Jintu duduk di sisi kirinya, dan Penatua Takdir dan sekelompok tetua jiwa leluhur di bawah pimpinan Penatua Takdir duduk di sebelah kanan. Di luar paviliun, naga dan burung phoenix terbang di langit sementara binatang buas mengaum dengan gemuruh. Lebih dari 100.000 prajurit elit gurun barat di bawah komando Jintu telah mengatur ulang formasi pertempuran mereka, mempersiapkan perang lain melawan roh-roh suci itu. Lebih dari 300.000 roh suci telah berkumpul dari setiap sudut dunia Pansi. Selain itu, mereka juga secara paksa membangunkan ratusan jiwa leluhur dari bunga dao besar. Karena pemimpin mereka tidak memberi perintah, naga, phoenix, roh suci, dan jiwa leluhur ini masih mengendalikan emosi mereka, hanya saling memelototi dari jarak 1 juta mil, diam-diam memprovokasi satu sama lain. Kereta tulang binatang yang dikendarai Jintu dan prajuritnya semuanya ditarik oleh semua jenis binatang buas berdarah campuran. Binatang berdarah campuran ini tidak tahu apa-apa selain membunuh dan berkelahi, dan bahkan puluhan kali lebih bodoh daripada binatang Jurassic. Baru saja, mereka berkelahi dengan merajalela, tetapi tiba-tiba, mereka terpaksa berhenti. Ini membuat binatang berdarah campuran ini mengaum gelisah sambil mengguncang rantai tebal di kereta, menyebabkan serangkaian dentang yang menggelegar. "Mari kita buat rencana." Ji Hao duduk di tengah, tersenyum menatap sekelompok orang di aula yang semuanya dengan wajah gelap, lalu berkata, "Penatua Takdir, bagaimana menurutmu? Beritahu kami, hehe, kamu bisa meramalkan sesuatu, bukan? Jiwa leluhur ini semua akan mendengarkanmu, ceritakan saja tentang pikiranmu dulu." Penatua Destiny tetap diam untuk waktu yang lama dan kemudian berbalik. Dia memandang para tetua jiwa leluhur yang duduk di belakangnya. Setelah beberapa lama, Penatua Takdir akhirnya mulai berbicara dengan suara serak. "Berbicara tentang meramalkan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Sebelum Anda menyerang tanah si kami, apakah Anda menggunakan senjata suci yang kuat untuk menyaring kekuatan takdir?" Penatua Takdir mengangkat cangkir tehnya dan mencoba menyesap teh, tetapi karena keheningan yang lama, tehnya sudah dingin. Dengan cemberut, Penatua Takdir mengetuk cangkir teh dengan keras di atas meja kecil di depannya, menatap Aoli dan Feng Qinxin dan berkata dengan dingin, "Kalau tidak, mengapa aku tidak merasakan apa-apa tentang seranganmu?" Aoli dan Feng Qinxin saling melirik, lalu keduanya menggelengkan kepala dengan bingung. Mereka hanya secara tidak sengaja bertemu satu sama lain di dunia luar. Jenis naga dan jenis phoenix memiliki hubungan yang cukup baik. Oleh karena itu, mereka hanya menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang pasukan lokal di sekitarnya bersama-sama. Tanpa diduga,
mereka bertemu Jintu, yang melarikan diri dari Tanah Suci dan dengan marah mengumpulkan prajurit Gurun Barat, bersiap untuk masuk ke Tanah Suci sekali lagi. Mereka bertiga adalah orang yang percaya diri dan tidak kenal takut, tidak pernah takut bahwa segalanya mungkin menjadi terlalu besar. Setelah secara kasar bertukar informasi tentang Tanah Suci dengan Jintu, Aoli dan Feng Qinxin langsung dan bersemangat memutuskan untuk memimpin prajurit mereka untuk melancarkan serangan. Serangan besar-besaran ini terjadi secara acak tanpa rencana atau persiapan apapun, juga tidak ada pengaturan yang dilakukan untuk menyaring kekuatan takdir. Sejujurnya, kembali ke dunia Pangu, orang tidak pernah tahu hal-hal seperti menyaring kekuatan takdir. Oleh karena itu, Aoli atau Feng Qinxin bahkan tidak memikirkan hal itu dan mereka juga tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan penatua takdir sekarang. Hanya Jintu yang sembarangan mengambil buah yang hanya diproduksi di Tanah Suci dunia Pansi ini, menggigit besar dan bahkan mengunyah dan menelan biji sekeras besinya. Melihat Aoli dan Feng Qinxin tetap diam, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Layar apa kekuatan takdir? Kita semua adalah orang sederhana, tidak pernah ragu untuk mengangkat senjata dan meretas musuh kita. Tapi, kekuatan takdir, apa itu?" Jenis naga dan Phoenix tidak tahu tentang kekuatan takdir, belum lagi prajurit manusia yang tidak pernah mengolah jiwa mereka atau memahami Dao yang agung, dan murni bergantung pada kekuatan fisik dan kemampuan naluriah mereka. Jintu tertawa keras dan menunjukkan gigi putihnya yang bersinar. Melihat senyum jujur yang besar di wajahnya dan mendengar tawanya, penatua takdir menyadari bahwa pria lugas ini tidak berbohong. Saya benar-benar kehilangan rasa takdir, kata penatua takdir sambil melihat sekelompok tetua jiwa leluhur dengan tatapan yang sangat serius, lalu melanjutkan perlahan, mengeluarkan ketakutan terbesarnya, "Jika anak-anak ini tidak melakukan itu padaku, lalu siapa itu?" Wajah kelompok tetua semuanya menjadi sangat gelap. Kong Wuyu tiba-tiba berdiri dan mengajukan pertanyaan dengan kaget, "Penatua takdir, beberapa hari sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Anda telah melihat sedikit peluang untuk bertahan hidup pada Ji Hao, tapi sekarang..." Ji Hao melirik Aoli, lalu menatap Feng Qinxin dan Jintu. Sementara itu, semua jenis pengetahuan tentang Dao alam yang agung, kekuatan takdir, dan semua jenis kekuatan meramalkan yang dia pelajari dari kitab suci Yu Yu melintas di benaknya. Berdasarkan gaya bertarung umat manusia yang biasa, Ji Hao mengerti bahwa di antara semua manusia elit yang telah bergabung dengan game hidup dan mati ini, tidak ada yang tertarik untuk menyaring kekuatan takdir, dan juga tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Serangan yang diluncurkan oleh Aoli, Feng Qinxin dan Jintu baru saja terjadi di simpul waktu ini. Penatua takdir telah kehilangan rasa takdirnya, dan pada saat yang sama, ketiga kekuatan menggabungkan kekuatan mereka dan masuk ke Tanah Suci dan melancarkan serangan. Setelah itu, penatua takdir menyadari dengan khawatir bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi secara diam-diam. "Itu tidak dilakukan oleh orang-orangku," kata Jihas terus terang kepada penatua takdir, "sejujurnya, umat manusia kita lebih suka melawan musuh kita dengan bermartabat. Untuk hal-hal seperti menyaring atau mengganggu kekuatan takdir, kami benar-benar tidak pandai dalam hal itu." Feng Qinxin melengkungkan bibirnya ke bawah, sepertinya tidak setuju dengan apa yang dikatakan Ji Hao. Sementara itu, seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Feng Qinxin diam-diam memutuskan bahwa kembali ke dunia Pangu, dia pasti akan melakukan beberapa upaya dan mencari tahu apa sebenarnya yang disebut kekuatan takdir ini. Aoli dan Jintu sama-sama bingung tentang percakapan yang terjadi antara Ji Hao dan Elder Destiny. Apa itu kekuatan takdir? Apakah itu takdir? Mengapa ada orang yang khawatir tentang hal seperti itu? Terus terang dan ceroboh, Aoli dan Jintu menelan teh dan memakan buah-buahan sambil menatap lurus ke arah para tetua jiwa leluhur yang hadir dengan mata tajam, berpikir untuk menjarah beberapa harta padat dari mereka. Penatua takdir memandang Ji Hao, dan mau tidak mau mempercayainya. Tetap diam sejenak, penatua takdir terengah-engah, setelah itu, kompas takdir berangsur-angsur muncul di belakangnya. Kali ini, kompas hanya berdiameter sekitar 3 meter, tetapi rasa kekuatan yang dilepaskan darinya bahkan lebih padat dan lebih kuat. "Dalam hal ini, biarkan aku." Penatua takdir ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya setelah dia mengeluarkan beberapa patah kata, aliran bayangan melintas di kompas.
Penatua takdir meledak dengan geraman yang mengamuk, siapa yang berani menyerang tanah suci kita? Penatua takdir menggenggam udara lalu mengendurkan jari-jarinya yang terkepal setelah gerakannya, aliran besar cahaya putih menyembur keluar dan membentuk layar cahaya besar di aula besar. Muncul di dalam layar cahaya adalah istana besar yang mengambang di atas tempat di antara alis pansi yang telah dilihat Ji sebelumnya. Karena pertarungan yang dimulai oleh jenis naga, jenis phoenix dan prajurit dan binatang buas barat, sebagian besar roh suci di istana sekarang berkumpul di sini, dan hanya beberapa orang yang tersisa di istana suci. Sekarang, darah mengalir di sungai di alun-alun di depan istana, dan puluhan roh suci dan 3 jiwa leluhur terbunuh, tergeletak di tanah. Seorang prajurit klan Jia, yang tingginya lebih dari 9 meter dan memegang parang dengan gigi gergaji, lidahnya yang panjang menjangkau keluar dari mulutnya, melambat menjilati aliran darah panas di tepi parangnya sambil menyeringai kejam. Ji Hao langsung berdiri dari kursinya dan berteriak kaget, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan datang 1 tahun lebih lambat dari kita? Kami masih memiliki beberapa bulan, tetapi kenapa mereka sudah datang dan memulai pembantaian? Di alun-alun, sekitar 100 prajurit klan Jia berlapis baja berat berada di alun-alun, tertawa kejam sambil tanpa ampun memanen nyawa para pelayan dan penjaga yang bekerja di istana. Istana Hikmat adalah langkah paling suci bagi roh suci dan jiwa leluhur. Tapi sekarang, itu telah menjadi rumah jagal. Lebih dari 100 roh suci dibantai, dan pembantu, pelayan, dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah di bawah pedang prajurit klan Jia itu sambil meratap. Prajurit klan Jia secara alami kejam dan brutal, dan orang-orang lokal yang rentan ini dipenggal begitu saja oleh mereka. Kepala berguling di seluruh tanah dengan darah mengalir di sungai. Aliran darah bercampur dan membentuk sungai. Sungai darah bercampur menjadi sungai-sungai kecil, lalu sungai-sungai kecil darah bercampur menjadi air terjun, mengalir melalui tepi alun-alun ke tempat di antara alis pansi. Prajurit klan Jia tertawa gembira sambil dengan mudah dan sembarangan melambaikan senjata yang dipegang di tangan mereka. Aliran darah besar dikirim oleh senjata berat, meninggalkan busur tajam di udara bersama dengan gerakan prajurit klan Jia itu, kemudian memercik ke tanah, dinding, dan pilar, diikuti oleh suara desir keras. Penatua takdir dan sekelompok tetua jiwa leluhur melihat pemandangan di layar cahaya dan semuanya tercengang. Mereka bahkan sepertinya tidak bisa bergerak, seperti sekelompok burung yang ketakutan konyol oleh guntur. Mereka berhenti, mata mereka tampak redup dan gelap, seolah-olah mereka semua menjadi bisu. Ji Hao memahami perasaan mereka. Meskipun sebagian besar pasukan militer di Istana Suci berkumpul, bagaimanapun juga, sejumlah roh suci masih menjaga Istana Suci. Namun demikian, mereka bahkan tidak bisa mengirimkan pesan peringatan sebelum mereka dibunuh oleh musuh. Jika Penatua Takdir tidak kebetulan mengaktifkan kompas takdir sekarang dan mencoba melakukan ramalan, tidak ada yang akan tahu apa-apa, bahkan setelah setiap makhluk hidup terakhir di Istana Suci dibantai. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari layar cahaya. Di dalam cahaya, jiwa leluhur yang tinggi dan kokoh dengan baju besi berat bergegas keluar dari aula Istana Suci dengan tombak. Panjang dipegang di tangannya, wajah dingin dan serius, dan aura pembunuhan yang ganas yang melepaskan dari tubuhnya. Tetua jiwa leluhur di paviliun mendengarkan gelombang bersorak bersama, beberapa dari mereka bahkan bertepuk tangan karena kegembiraan. Ini pendeta roh bumi, ini pendeta roh bumi Penatua. Jika dia keluar, monster bermata 4 itu sudah mati. Elder Earth Spirit pas terkuat, dia pasti bisa masuk ke 10 besar di antara kita semua. Dia juga terampil, kita seharusnya tidak khawatir tentang Istana Suci lagi karena dia telah keluar. Penatua Bumi Spirit Pastor telah menyegel semua indranya dan telah berkonsentrasi mengolah dirinya sendiri, mencoba mencapai dao kekuatan yang agung. Anak-anak itu bahkan membangunkannya kali ini. Kelompok tetua jiwa leluhur memulai diskusi, tetapi tetap saja, beberapa tetua yang bereaksi relatif lebih cepat beralih langsung ke Ji Hao. Beberapa tetua dengan temperamen buruk mengambil 2 langkah ke depan, menatap Jihas dengan tajam sambil mengarahkan jari mereka ke arahnya dan berteriak, para penyerang yang membantai di Istana Suci kita, apakah mereka berada di pihakmu? Bahkan Penatua Takdir juga berbalik dengan wajah yang tidak menyenangkan, menatap Ji Hao dengan tatapan yang rumit. Ji Hao merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, apakah kamu tidak mendengarkanku?
Mereka adalah musuh bebuyutan dari jenis kita. Mereka adalah lawan kami dalam permainan hidup dan mati ini, juga penjahat bebuyutan invasi ke dunia Anda. Hanya saja mereka menyelinap masuk lebih awal dari apa yang diputuskan. Aoli, Feng Qinxin dan Jin Tu berdiri secara bersamaan dan mengeluarkan semua jenis jimat giok pesan, mengirimkan apa yang mereka lihat ke dalam jimat dan menghancurkannya tanpa mengatakan apa-apa. Banyak jimat giok dihancurkan satu demi satu. Dengan demikian, berita mengenai fakta bahwa prajurit klan Jia telah menyelinap ke dunia Pansi menyebar dengan kecepatan tertinggi. Sebelumnya, orang-orang di pihak umat manusia benar-benar percaya bahwa monster non-manusia ini akan memasuki dunia Pansi setahun setelah mereka masuk, dan mereka telah mempersiapkan permainan nyata berdasarkan batas waktu ini. Namun, karena pasukan elit prajurit klan Jia telah menyelinap masuk, siapa yang tahu jika area lain di dunia Pansi memiliki makhluk non-manusia yang menyelinap masuk juga. Secara individu, prajurit klan Jia memiliki keunggulan mutlak saat menghadapi prajurit manusia. Oleh karena itu, dengan sedikit kecerobohan, manusia elit itu bisa menderita kerusakan besar. Ji Hao mengeluarkan sejumlah besar jimat giok perpesanan juga, mengirimkan berita ini ke semua temannya secepat mungkin. Sekarang, dia hanya berharap jimat giok ini dapat menyampaikan pesan kepada semua orang yang dia kenal dalam jangkauan terbatas efek jimat ini. Penatua takdir berbalik, menggeram dalam dan memegang tangan kanannya, mengirimkan aliran cahaya putih yang menamparkan layar cahaya. Setelah ini, selain gambar, suara jernih keluar dari layar cahaya. Sementara itu, Penatua takdir membuat gerakan tangan ke beberapa tetua jiwa leluhur yang berdiri di sekitarnya. Setelah itu, beberapa tetua buru-buru keluar dari paviliun. Masing-masing dari mereka melemparkan sihir, merobek ruang dan pergi. Di alun-alun di luar Istana Suci, dengan wajah yang sangat gelap, Pendeta Roh Bumi sedang melihat para prajurit klan Jia yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Di antara masyarakat setempat, Pendeta Roh Bumi dapat dihitung sebagai sangat tinggi dan kuat. Namun demikian, tingginya hanya sekitar 3 meter dan 2 kaki, sementara bahkan prajurit klan Jia terpendek di tempat kejadian tingginya lebih dari 9 meter. Berdiri di depan prajurit klan Jia ini, Pendeta Roh Bumi tampak seperti bayi yang menghadapi sekelompok orang dewasa. Makhluk lokal lemah lainnya, seorang prajurit klan Jia yang memegang pedang panjang berkata sambil mengayunkan pedang untuk menyingkirkan darah di ujung pedang. Dia kemudian berjalan menuju Pendeta Roh Bumi perlahan dan melanjutkan, tapi yang ini jauh lebih kuat dari yang lain. Dia milikku, aku akan membuat tengkoraknya menjadi cangkir teh. Lagi pula itu akan menjadi souvenir yang bagus. Wajah Pendeta Roh Bumi menjadi lebih gelap karena marah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu aliran cahaya kuning yang padat menyilaukan keluar dari baju besi berat yang dikenakannya. Cahaya yang padat dan terang menempel pada baju besinya lapis demi lapis, membuat tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya. Ji Hao diam-diam mengangguk. Ini adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh pembudidaya lokal sehingga mereka dapat meminjam kekuatan dari alam untuk memperkuat kekuatan dan kekuatan pertahanan mereka sendiri. Semuanya sudah siap. Pendeta Roh Bumi mengucapkan geraman panjang dan bergema sementara tombak panjang yang dipegang di tangannya menembus dengan keras ke arah prajurit klan Jia di depannya, memunculkan embusan angin yang kencang. Pendeta Roh Bumi tidak bergerak terlalu cepat, karena kecepatan bergerak orang-orang seperti Bumi sebenarnya adalah yang terendah di antara semua ras lokal, tetapi tombak panjangnya sangat kuat dan stabil. Itu menerjang ke depan seperti gunung, akurat dan lancar. Prajurit klan Jia yang berdiri di depan Pendeta Roh Bumi terkekeh sementara perisai berbentuk bulat muncul di pergelangan tangan kirinya. Melihat Pendeta Roh Bumi menerjang tombak panjang, dia dengan ceroboh memegang lengan kirinya dan menghasilkan ledakan yang menggelegar. Tombak panjang itu menabrak perisai, mengirimkan kepulan kilauan api yang besar, tetapi perisai bundar itu tetap tidak terluka sementara beberapa retakan kecil muncul pada tombak panjang. Penampilan Elder Destiny dan kelompok tetua segera berubah. Seorang tetua berteriak kaget, itu adalah tombak suci bumi besar dari jenis bumi. Bagaimana bisa? Sambil tertawa, prajurit klan Jia yang baru saja dengan mudah memblokir serangan Pendeta Roh Bumi mengangkat kaki kanannya dan melemparkan tendangan keras ke dada Pendeta Roh Bumi, yang berhenti karena keterkejutan besar. Setelah ledakan teredam,
pelindung dada pendeta roh bumi hancur sementara tubuhnya yang kokoh dikirim terbang mundur seperti daun yang jatuh melayang tertiup angin. Namun demikian, sekali setelah dia terbang kurang dari 10 meter, dua prajurit klan Jia lainnya berlari ke samping, meraih kaki dan lengannya dan menarik dengan keras sambil tertawa keras. Pendeta roh bumi melolong kesakitan saat anggota tubuhnya ditarik oleh dua prajurit klan Jia dan darah melonjak keluar seperti air mancur. Prajurit klan Jia yang baru saja mengusir pendeta roh bumi bergegas dengan cepat. Dia tidak menggunakan pedangnya. Sebaliknya, dia meluncurkan pukulan keras ke dada pendeta roh bumi dan menghancurkannya ke tanah. Darah dan daging hancur memercik kemana-mana sementara pendeta roh bumi ditinju ke tumpukan pasta daging oleh prajurit klan Jia ini. Lemah, terlalu lemah. Prajurit klan Jia yang baru saja membunuh pendeta roh bumi berkata dengan senyum mengerikan, bahkan lebih lemah dari manusia-manusia itu, makhluk lokal yang lemah yang malang, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kembali ke paviliun mendengarkan gelombang, aula besar telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bahkan penampilan Ji Hao telah berubah karena terkejut. Bersambung.